Oke, langsung aja. Jadi, bahasa Panda atau ini adalah penjelasannya. Nah, intinya bahasa Panda itu digunakan untuk menyembunyikan informasi. Jadi, kalau biasanya di dunia IT itu menyebutnya enkripsi. Jadi, bahasa Panda itu kalau di dalam bidang IT itu disebutnya ciphertext. Sorry, ini punya kok. Bentar guys. Ternyata, bentar ya guys. Nah, udah bisa. Tadi, sorry, pulpennya belum sungguh malas belajar banget. Nah, jadi intinya dia tuh bakalan menyembunyikan si informasi. Contoh, teman-teman nih mau gosip lah. Contoh ya teman-teman. Contoh teman-teman nih mau gosip sama teman sebangku kalian. Nah, orang yang digosipin itu duduknya di depan kalian. Nah, biar nggak ketahuan sama depan kalian omongan kalian tadi yang gosip itu, nah teman-teman bisa nih pakai bahasa Panda. Jadi teman-teman buat bahasa sendiri sama bestie kalian gitu supaya eh, orang yang lagi di spill nih gak bisa tahu apa informasi yang lagi diomongin kayak gitu. Mungkin teman-teman bakal ngilangin sebagai contoh, pengen ngilangin huruf vokalnya atau enggak ngomongnya jadi pakai campur sama angka gitu. Nah, bahasa Panda tentunya itu dia memiliki pola tertentu gitu. Jadi kalau teman-teman ngubah contoh dari plain text itu maksudnya yang bahasa sehari-hari diubah menjadi bahasa Panda, tentunya ada polanya gitu. Jadi nanti ketika sebagai contoh di sini eh, kalian teman-teman buat bahasa namanya bahasa nol vokal gitu. Nah, polanya di sini teman-teman mau ngilangin huruf vokal. Nah, berarti polanya dia bakalan ngirangin huruf vokal. Jadi ketika ditanyakan eh, kalimat ini dengan bahasa nol vokal akan menjadi nanti polanya bakalan sama, yakni ngilangin si huruf vokalnya. Seperti itu. Apa nih rame-rame nih? Aduh, bahasa Panda masih dulu daripada bahasa. Nah, selanjutnya di sini, nah model soalnya tuh kayak gimana? Jadi model soalnya itu umumnya akan ada kode. Jadi kode ini teman-teman bisa sebut sebagai ciphertext, bentar, cipher, sorry, ciphertext. Nah, nah si artinya ini disebutnya plain text. Jadi plain text itu yang bahasa biasa. Nah, si ciphertext itu bahasa setelah teman-teman konfigurasi, setelah teman-teman di enkripsi seperti itu. Nah, tugas kita adalah menemukan polanya gitu. Jadi, dari ciphertext ke plain text, dari plain text ke ciphertext itu polanya seperti apa. Nah, jadi kalau ketemu polanya, teman-teman bisa mengartikan suatu kode atau juga bisa mengkodekan suatu kata atau rangkaian huruf. Nah, kata kuncinya adalah pola penggantian. Jadi, apa diganti dengan apa? Contoh, aku pengen katanya aku, plain text-nya aku makan. Oke, jadi di sini aku makan itu eh, pengennya jadi dijadiin cipertext ya. Misal jadi aku itu pengennya apa ya aku? Hmm, kalau makan itu makan gigit nih. Ini masih kelihatan ya. Nggak apa. Nah, selanjutnya ada eh, kata itu ma aduh jelek banget. Makanya apa ya, teman-teman? Nah, gitu. Eh,
Kok jelek banget? Makannya nasi, oke. Ih, ya udah lah. Nah, di sini teman-teman itu bisa lihat pola penggantian. Jadi yang pertama di sini aku itu diganti sama ini. Jadi, oh berarti di sini aku itu al gitu. Mungkin bacanya kayak gitu ya. Nah, kemudian makan di sini diganti dengan MKNY gitu. Nah, kemudian si MKNY ini itu kodenya di ciphertextnya diulangin lagi di sebelah sini, teman-teman. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa MKNY di sini itu artinya juga makan. Nah, kemudian si Naisil ini kita nggak tahu artinya apa karena tadi itu eh, nggak ada kode yang mengatakan Naisil ini ada artinya seperti itu. Jadi sebenarnya Naisil tadi aku buatnya dia itu artinya nasi. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, nah ketika ada yang sama, teman-teman bisa lihat, oh ini ada yang sama sama ini sama ini sama ini. Nah, makan di sini kan letaknya di belakang ya, teman-teman. Dan di sini makan letaknya di depan. Yang artinya di sini itu penyusunannya itu tetap. Jadi kalau dia di belakang, maka katanya bakalan tetap di belakang. Ini di belakang, ini di belakang. Nah, kalau dia di depan, katanya bakalan tetap di depan. Jadi penyusunannya seperti itu. Nanti ada soal yang penyusunannya itu di sebagai lain dari si plain text-nya. Jadi misal awalnya itu katanya terdiri dari A, B, dan C. Kemudian setelah dijadikan si text dia itu urutannya menjadi B, mungkin B, B-nya di belakang, kemudian A, nah baru C. Bisa aja seperti itu dan sebagainya gitu. Dan teman-teman yang pertama berarti diperhatikan adalah pola penggantiannya. Dan yang kedua yang diperhatikan adalah si pola penyusunannya. Oke, sampai sini dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Bahasa Padang yang udah belajar. Aku baca di mulai awal mulai bahasa Padang sebenarnya kalau dari dulu. Oke, mungkin karena teman-teman nih kayaknya udah paham semua, kita next ke materinya. Oke, jadi pola yang umumnya muncul itu adalah yang pertama, jadi huruf-huruf. Jadi kalau huruf-huruf, teman-teman cari polanya. Jadi biasanya itu, misal nih, apa? Pola. Nah, pola. Pola mungkin di sini si A itu jadi ganti jadi B gitu ya teman-teman. Aku mau si A ini sama dengan B. Nah, jadi ketika ini B, P, Hi, O, P, Hi, R, S, T, U, V, W. Dan seterusnya jadi kayak dia itu satu. Jadi polanya ini dia plus satu, dan plus satu gitu. Nah, jadi kalau dia bentuknya huruf-huruf seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada angka tersebut, jadi angka huruf. Jadi ini sebagai contoh di sini, misal angka satu hurufnya A gitu. Oh, berarti nanti angka 2 hurufnya B. Kemudian kalau ada soal itu, soalnya angka 12814 itu artinya apa gitu. Kemudian selanjutnya ada kalimat-kalimat. Jadi kalau kalimat-kalimat itu bakalan mencocokkan posisi dari katanya. Jadi dalam satu kalimat itu terdiri atas beberapa kata. Dan teman-teman itu bukan nyocokin huruf di dalam katanya, tapi nyocokin posisi dari si katanya. Gitu. Jadi kalau huruf-huruf yang dicocokin adalah per huruf, kemudian kalau angka huruf berarti angka sama hurufnya dicocokin, tapi kalau kalimat-kalimat yang dicocokin adalah si katanya. Gitu. Oke, sampai sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bakalan lanjut ke contoh soal. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Ini udah record udah. Nah,
nih, teman-teman bisa lihat dulu soalnya. Karena masih nomor satu, jadi nggak aku polling dulu ya teman-teman. Kira ada yang udah ketemu polanya, guys. Ya Allah, Udah, Kak. udah ketemu? Udah. Apa jawabannya? K itu sama dengan E. Oke, ada yang jawab. Oh, kamu ini ya, K-nya sama dengan E. Oke, K sama dengan E. Nah, jawabannya apa? Di sini ada yang udah ketemu, guys. Nggak tahu langsung. Oke, jadi bener ya. Jadi di sini K sama dengan 5, yang artinya K itu sama dengan si E. Oh, jadi ketika biar mempermudah karena di sini ini kan jadi huruf angka. Jadi yang kita analisis adalah per hurufnya juga jadiin angka gitu. Nah, sebagai contoh di sini aku tulis semua B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Aduh. Nah, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, udah. Nah, kemudian di sini ada K itu sama dengan E. Oh, berarti di sini teman-teman bakal nulis si K ini lurus sama si E gitu. Nah, berarti di sini lurus sama si E ini K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, udah. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat nih, berarti kita bakalan ngertiin ini sesuai sama ini. Nah, di sini ada H. H itu apa? H itu B. B, teman-teman lihat. Kemudian K itu apa? K itu E. Nah, di sini jadi K itu apa? K itu E gitu ya, teman-teman lihatnya. Jadi dari bawah ke atas. Kemudian X itu apa? X itu adalah Sorry, salah. X itu adalah R. Nah, dari sini apakah teman-teman ada yang udah ketemu ini soalnya apa? Satu Berapa ditambah. bener? Oke. Jadi teman-teman tinggal lanjutin ya. Kayak di sini ada N itu apa gitu. G itu apa? Nah, berapa lah? Berapa satu ditambah satu? Bener. Jadi berapa? No, berapa? Belum gitu. Ini D, loh Kak, lihat. D. D, benar. Jawabannya D. Dua. Bukan N. Oke, jadi aku lanjutin ya teman-teman. Jadi tadi kita sampai di berapa? H, K, X, G. Kemudian pokoknya Y, G, Z ini satu ya teman-teman. Satu. Di sini juga satu. Nah, si Z ini artinya ditambah. Jadi intinya adalah satu ditambah satu. Itu berapa? Satu ditambah satu itu JAG. JAG apa? JAG itu dua. Nih ya, J terus A, G, dua gitu. D, isi banget. Yeay. Langsung tembak game, guys. Oke, dari sini apakah teman-teman ada yang masih bingung? Lanjut Kak, Bingung lanjut. Kak. Yang satu lanjut, yang satu bingung. Gimana? Bingung Kak. Bingung Kak, Kak, beneran Kak, bingung. bingung Kak, serius bingung. Kak. Bingung Kak, kaget tiba-tiba jeder. Banyak begini. Oke. Ini kita nebak pola gitu berarti ya Kak? Jadi kan di sini kita udah ada clue-nya nih. Clue-nya adalah K sama dengan 5. Nah, kalau teman-teman punya clue kayak gini, itu kemungkinan besar eh si K ini tempatin dia ke tempatnya si nomor 5 gitu. Nomor 5 itu kan E ya teman-teman. Jadi K di sini tempatin di tempatnya si E. Nah, tempatnya si E itu kan kelima tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, si K ini tempatin di tempat kelima gini. Kemudian tinggal teman-teman analisis nih. Eh
Di sini tadi H. H itu apa? H. Oh, lihat dari merah, kemudian ke atas. H itu B, kemudian K. K itu apa? K itu, sorry, K itu E, kemudian X itu R, kemudian G itu A, kemudian V itu B, kemudian G itu A, dan seterusnya gitu. Langsung FS. Gitu, teman-teman masih bingung kah? Nah, nanti itu dia soalnya bakalan kayak 1 ditambah 1 itu berapa? Nah, 1 ditambah 1 itu kan 2, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang D gitu. Siapa ini? Nah, jadi mungkin teman-teman yang nanti mau ngambil rumpun IT gitu. Nah, bahasa bahasa kayak gini itu nama bakalan ada di mata kuliah gitu. Jadi dipelajari di cyber security-nya. Bahasa Panda. Astagfirullahaladzim. Oke, Kak, mau mungkin nanya, Kak, teman-teman ada yang mau ditanyain gimana? kalau misalnya itu kan K sama dengan 5. Kalau misalnya diganti, misalnya kayak huruf H sama dengan 5 gitu. Atau kayak mungkin huruf M sama dengan 5. Jadi itu harus di alfabetnya dicari A sampai Z gitu. Nanti dicari, baru dicari hurufnya ya, Kak. Nah, jadi gini, karena kasusnya ini dia kan teman-teman panjang nih apa kalimat yang mau diterjemahin. Jadi lebih cepat kalau teman-teman eh, buat kayak gini, karena nanti teman-teman bisa cari nih satu-satu. Sebenarnya bisa. Oh, kalau nih, misal K-nya sama dengan 5. Oh, berarti K ini tempatnya di sini. Kalau dari awal tempatnya K itu kan di sini ya, teman-teman. Kalau dia ke E itu nambahnya berapa? Teman-teman juga bisa cari polanya kayak gitu. Nah, tadi ada yang nanya, kalau si M sama dengan 5 gimana? Berarti kalau M sama dengan 5 kamu tinggal sorry, lah kok nggak ada? Oh, tinggal M, N, O, P, H, R, S, T, U, dan seterusnya. Kemudian ngulang lagi A, B, C, kayak gitu. Oke? Kak, mau nanya, Kak, cara Oh, buat iya. tadi tabelnya gimana ya, Kak? Oke, cara buat tabelnya. Cara buat tabelnya, kamu tulis dulu alfabet A sampai Z, kemudian eh, lihat yang udah diketahui. Jadi karena di sini kita dikasih clue K sama dengan 5, oh berarti kita tahu bahwa si K ini di tempatnya si E, karena 5 itu tadi kan E ya teman-teman. Satu, teman-teman bisa hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti 5 nih E gitu. Kemudian tempatnya ini kamu kasih nih K, karena tadi K yang sama dengan 5. K sama dengan 5, oke? Kemudian tinggal nih K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kalau udah Z, itu balik lagi ke A gitu. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Udah. Nah, nanti tinggal teman-teman terjemahin si bahasanya gini. H apa? Dari bawah ke atas. H-nya apa? H itu B gitu. K itu apa? K itu adalah E gitu. Oke, jelas? Bukannya H tuh N, Kak? Gimana? H Bukannya H gini. tuh... H itu B. Ini. Jadi dari bawah ke atas. Jadi kan ini kan yang awalnya itu bentuknya chipper ya. Chipper text. Nah, ini tuh dia kan yang udah di bahasa pandanya gitu. Jadi karena ini tuh huruf panda, ini tuh pandanya, ini tuh yang real, yang aslinya. Nah, kalau teman-teman nih mau jadiin si panda jadi ke bahasa aslinya, itu kan berarti dari bawah ke atas. Tapi ketika teman-teman mau jadiin, misal di sini ada kata asli, maka dalam bahasa panda jadinya apa? Berarti dalam bahasa, sorry ini nggak usah ditulis, dalam bahasa Panda berarti nanti teman-teman dari atas ke bawah. Contoh A berarti di sini G, kemudian S di mana nih? SY berarti ini Y ya teman-teman tadi. Kemudian L itu R, kemudian si I itu dia O. Berarti bahasa Panda dari asli itu adalah Giro gitu.
Oke, apakah masih bingung, Oke, Kak. teman-teman? Aman? Paham. Kak, Oke, mau Lanjut, nanya, lanjut. Kak. aman. Kak, mau nanya, Kak. Boleh gimana? Berarti kalau semisal kita clue-nya itu dari huruf ke angka, itu dibikin kayak alfabet A sampai Z aja gitu, Kak, biar tipsnya. Iya, gitu. Bias. Oke, aman ya, teman-teman? Kak, tapi biasanya kalau soal gini tuh suka ada yang gak ngasih clue gitu nggak sih, Kak? Atau Pasti, semuanya? pasti dikasih dong. Tapi kalau soal yang keluar tahun-tahun ini, akhir-akhir ini Acak. itu lebih Cuman nih ke ada rumusnya. Jadi hurufnya itu diacak-acak, hurufnya ada rumusnya gitu. Ada yang sana. Nah, selain ini ada lagi, Kak. Tapi dia nanti dirumusin. Si QR. Iya. Jadi si ibu. Lanjut. Oke. Berisik. Udah ribet. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi kalau akhir-akhir ini tuh kebanyakan yang keluar itu lebih ke yang kalimat-kalimat gitu, teman-teman. Jadi tahun 2024, 2023 juga yang keluar kalimat gitu ya. Oke, next. Ini ada yang kata. Coba, teman-teman, apakah ada yang bisa mau polling, guys? Wah, kagaknya lagi jelas. Oke, aku polling ya, teman-teman. Teman-teman bisa kerjain dalam waktu 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Ngantuk gue bisa. Ayo on mic dong, on mic. Dina, on mic. Nih. Nah, sebenarnya ini dari apa pilihan jawabannya itu juga udah cukup jelas ya, teman-teman. Tapi tadi aku lihat ada yang jawab juga, jadi ada yang jawab D gitu. Nah, mungkin di sini yang perlu aku garis bawahi adalah teman-teman itu perlu lihat apakah dia itu untuk menentukan pola ya, teman-teman. Jadi di sini itu ada huruf M, kemudian di sini ada huruf M. Tapi kenapa di sini huruf M, tapi di sini M yang pertama itu dia jadi U, tapi M yang kedua itu jadi T. Nah, berarti kan di sini dia nggak konsisten gitu. Berarti polanya itu nggak selalu yang kayak tadi. Jadi si ini nggak selalu jadi U, M itu nggak selalu jadi T gitu. Jadi bisa aja ganti-ganti. Oke, kita bakal analisis si polanya bentuk kan kayak gimana gitu. Jadi V, F, O, A, S, X. Nah, kemudian jadi dia itu jadi UTBKI. Wih,
K lah M F V. Aku salah kah? Oh, woi. Dan jadi M ke U. Coba teman-teman hitung berapa dia selisihnya. Apakah ada yang tahu dia nambah berapa dari M ke U? 8. 8, benar. Jadi M ke U itu teman-teman dia nambah 8. Oke, karena ini kayaknya jelek di sini. Ini dia seret nambah 8. Kemudian dari M ke T nambah berapa teman-teman? 7. Yes, benar. Dia nambah 7. Kemudian V ke B 6. Benar. 6. Kemudian F ke K 5. 5 ya. Jadi polanya ini 8, 7, 6. Dia bakalan nambah 4. H ke K itu nambahnya 3. S ke U itu nambah 2. Ini nambah 1 gitu. Nah, berarti di kode yang lain itu dia juga bakalan kayak gitu. Jadi kodenya tadi itu K, X, G, V, J, D, Y, S. Astagfirullahaladzim. Susahnya kodenya. Oke, jadi K. K itu berarti dia kalau di plus 8 jadi, aduh warnanya salah. Plus 8 jadi apa guys? S. Yes, benar. Plus 8. Nah, ganti-ganti. Jadi S. Kemudian X kalau di plus 7. E. G kalau di plus 6. M. M. V plus 5. M. A. A. Benar. J kalau di plus 4. N. M. Jadi teman-teman yang bingung, jadi kayak misal nih kan ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini G jadi M itu kan tadi dia ditambah 6 ya. Jadi ngitungnya itu G, H, I, J, K, L, M. Nah, itu kan sampai M itu dia ditambah 6 gitu teman-teman. Nah, kemudian dari D ke ini tadi ditambah berapa ya? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Berarti ini plus 3. D jadi apa teman-teman? G. G, Y jadi A. A. Ini T. Nah, udah jadi jawabannya semangat. Gitu. Biar tahu gitunya gitu Kakak, gimana, mau Kak? nanya dong, Boleh? Kak, gimana kalau kita, kan itu ya ditanya tuh, Gimana, gimana kalau gimana? kita buat alfabet, kan itu udah ada itu tuh, gimana kalau kita buat alfabet dulu kan ya, terus berarti M sama dengan U, N sama dengan V itu bakal sama nggak Kak? Beda ya? Bentar, boleh diulangin lagi nggak? Aku tadi nggak terlalu kedengeran. Kan, kan di situ ada kode-kodenya tuh ya. Nah, gimana kalau kita nyarinya, kita buat alfabet dulu tuh, A sampai Z. Ya udah, habis itu kan di situ M sama dengan U, berarti N-nya sama dengan P gitu Kak. Apa itu bakal ngaruh? Nah, kalau kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi, karena di sini itu dia seperti yang kita tahu nih. Di sini kan M, yang pertama M jadi U, kemudian M jadi T. Nah, berarti dia nggak konsisten kayak yang tadi dong. Kalau yang tadi itu, dia kan tetap tuh. Kalau dia A, dia misal tadi itu apa ya? Oh, K. Nah, misal tadi si E itu sama si K itu bakalan tetap kan, dia tetap gandengan. Nah, tapi kalau di sini itu dia beda. Dia polanya itu pertambahan. Jadi pertambahan per kata. Jadi dia bakalan beda. Beda kayak pola yang tadi. Nggak bisa pakai yang tadi gitu. Berikan lain-lain. Oke, gimana? Jelas teman-teman? Oke. Next kah ini? Jelas Kak, Masih jelas. kuat gak guys? Kuat Lanjut kan? Kak, lanjut. Boleh, lanjut. Lanjut lanjut. Oke, dan teman-teman bisa kerjain ini dalam waktu 1 menit setengah. Dimulai dari sekarang.
Oke, yuk kita bahas teman-teman. Jadi di sini ada berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Bilhilm. Bilhilm berarti pohon cemara. Kalau shilhilm berarti dahan cemara. Kalau shilpandre berarti dahan coklat. Nah, kata apakah yang mungkin berarti kopi coklat? Nah, berarti kalau di kopi coklat ini kita perlu ada kata coklat. Oke, gimana biar kita dapat kata coklat? Kita cari nih dari yang diketahui sebelumnya yang ada kata coklat. Yang mana tuh? Yang di sini coklat. Nih, Hmm, ini coklat nih. Nah, antara si Shilin Pare ini, aduh jelek banget. Di dalam kata Shilin Pare, kita nggak tahu si coklat ini apakah si silnya atau si panrenya gitu ya teman-teman. Nah, karena kita nggak tahu, berarti kita cari tahu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini kan ada kata dahan. Di sini ada kata dahan. Di sini juga ada kata dahan. Nah, berarti kita bisa lihat nih, dari kode ini, silin-silin ini, berarti kan yang sama ada di kata si silinnya. Di kata ini. Ah, apa nih? Oh, copilotnya aktif. Di kata si shield mini shield. Nah, berarti kita bisa simpulin bahwasanya si shilih ini shield itu adalah dahan. Nah, berarti tinggal sisanya. Sisanya kan panre nih. Berarti si panre ini adalah si coklatnya. Coklat. Ih, coklat tulisannya kayak gimana? Nah, berarti udah nih, tinggal dua nih. Ini sama ini. Kemudian ini kan udah nih. Kita kan kopi. Kopi itu kan belum pernah ada di dalam kosakata ini ya, teman-teman. Kopi belum pernah disebutin. Tapi di sini kita bisa lihat si bilih. Bilih ini kan pernah disebutin. Si bilih ini berarti itu pohon. Nah, berarti kita harus carinya yang belum pernah disebutin. Jadi si Verza. Jadi jawabannya yang A gitu. Yay. Halo Kak, mau tanya. Eh, Gimana? Kak, cara mudah kita nentuin polanya itu gimana ya Kak? Dalam bahasa Anda itu. Oke, caranya adalah teman-teman yang pertama cari yang sama dulu. Jadi kayak tadi pas aku ngerjain soal ini, cari yang sama mana tuh? Antara si dahan sama dahan. Di sini dahan sama dahan sama. Kemudian, oh, eh, tadi kan ada yang sama nih. Berarti kita lihat ke kodenya. Kodenya yang sama yang mana? Si shieldnya ini sama. Oh, berarti si shield itu kita bisa artikan apa gitu. Kemudian, oh berarti sisanya sisil, misal si lim ini artinya itu cemara. Kemudian si panre ini adalah artinya coklat gitu. Jadi cari yang sama dulu, yang sama apa. Kemudian baru si soal ini minta kita buat cari kata apa. Oh ternyata disuruhnya kopi coklat. Dan ternyata coklat ini artinya tadi udah kita ketahui, artinya si panre. Kemudian kopi. Nah, berhubung si kopi ini kita nggak pernah tertulis di soal, tiba-tiba muncul nih kopi, ya udah tinggal teman-teman cari di opsi jawaban yang katanya itu belum pernah gitu, yang belum pernah disebut sama si soalnya. Ya udah pilih aja itu gitu ya. Makasih Aman Kak. gimana? Oke. Kopi cemara. Ada aja. Oke. Sampai sini udah paham teman-teman? Kita next ke soal berikutnya. Aman kakak. Oke. Ini tadi udah ya. Em, ya udah lah nggak apa-apa. Tapi tadi udah. Teman-teman mau ini atau next ke soal berikutnya? Next aja, Kak. Next nggak sih kak? Oke, next ya. Next. Oke. Next. Nah, jadi di sini ada bahasa Noah. Mungkin teman-teman belum pernah tahu, ini bahasa buatan aku, BTW. Teman-teman bisa kerjain ini dalam waktu 2 menit, dimulai dari sekarang.
jawabnya di polling Kak. Semangat guys. Easy, easy. Kok ada centangnya nih? Ntar hapus dong. Udah, oke. Kasih. Mana lagi-laginya? Yuk. Ntar guys, bentar. Nih. Nah, oke. Jadi, Ike adalah kapten kapal. Jadi, Ike Ausencho and Neve gitu. Nah, si Ika adalah wakil kapten. Ika wa fi Senso. Nah, si kapal yang berlayar ini Neve Ingven gitu. Nah, pernyataannya adalah wakil kapten kapal yang berlayar adalah Ika dalam bahasa Noah adalah. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang dia itu katanya sama. Jadi, apa nih kata yang sama? Oh, di sini ada kata kapten, di sini ada kata kapten, di sini ada kata kapal, di sini ada kata kapal. Nah, kemudian di sini, oh, teman-teman misal nih mau yang kapal dulu. Si kapal samain sama si kapal di sini. Mau merah. Oke, mau merah. Kapal di kapal ini sama kapal ini. Nah, teman-teman bisa analisis nih. Kalimat yang ini sama kalimat yang ini. Yang sama itu kata yang mana? Kata yang nev ini kan, teman-teman. Ne ini, nev ini. Jadi artinya nev ini itu adalah kapal. Selanjutnya si kapten. Nah, kapten berarti kita samain sama si kalimat yang sebelah sini, teman-teman. Jadi ini sama ini, oke. Yang sama yang mana? Yang sama ternyata kata senchou. Jadi senchou 0 itu sebenarnya itu artinya adalah kapten. Nah, kita bisa lihat bahwa urutan dari eh, bahasa Noah ini tetap ya teman-teman. Ketika dia si kapal ini tetap di belakang, si kapten ini kalau di enkripsi ke bahasa Noah itu juga tetap di tempat. Jadi kayak dia tetap jadi kata ketiga. Di sini kata ketiga, di sini juga jadi kata yang tiga gitu. Berarti kita urutannya tetap. Jadi nanti teman-teman cukup perhatikan perubahan dari katanya aja. Misal di sini ada wakil, oh berarti wakil apa? Wakil adalah VC. VC, oke, yang bukan VC kita eliminasi. Sorry, salah. Kok VC sih? Yang ini. VC, kemudian selanjutnya adalah kapten. Kapten tadi kita udah tahu bahwa kapten itu Zhenzhou. Zhenzhou ini bukan
Nah, ini juga salah. Oke, tinggal 3. Selanjutnya ada kapal. Kapal itu teman-teman tadi udah ketemu ya. Nih, itu N N E F V. Oke, N E. Jadi 3 ini salah. Kemudian dari dua opsi jawaban ini, dia tuh letak bedanya adalah di I. Yang satu dia pakai I biasa, yang satu pakai I pentung. Nah, yang benar yang mana? Karena di sini itu ing. Itu yang itu pakai ing. Nah, di sini berarti pakainya ing. Jadi jawabannya yang D gitu, teman-teman. Nah, nah. Oke, dari sini I pentung. Oke, dari sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyain? Aman? Lanjut? Aman, oke. Oke, next ke soal yang berikutnya. Langsung UGM, boleh. Nah, jadi ini adalah bahasa apa nih? Teman-teman mau namain apa? Bahasa roco-roco ya mungkin. Oke, bahasa roco-roco ini bisa teman-teman kerjain dalam waktu 2 menit juga. Jawabannya apa? Jawabannya D, Berta. Oke, jawabannya. Teman bisa kerjain dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bahasa roco ini, bahasa roco. Kakak maaf pollingnya. Oke, waktunya udah habis dan teman-teman udah bener-bener semua, cuman sebagian kecil aja yang masih belum tepat. Oke. Nah, jadi di sini ada yang pertama, kode yang pertama, Genoe Prahuil Slope Rojo, yang artinya ibu membeli tas merah. Bigo Praga Aljin, yang artinya kakak membeli sepatu, kemudian Elelelel, yang artinya sepatu adik berwarna merah. Nah, kalimat yang berarti ayah membeli mobil berwarna biru. Oke, ayah membeli mobil berwarna biru. Nah, ini yang pertama, teman-teman cari yang tadi yang sama dulu nih. Untuk mengetahui apakah urutan dari si kode ini tetap ataukah dia diubah-ubah gitu. Nah, di sini ada kata membeli, di sini ada kata membeli. Nah, si membeli dari kodenya itu yang sama adalah kata prakwe, prakwe, prakwe. Nah, berarti di sini prahwe itu kan dia kata kedua. Nah, kemudian setelah diterjemahkan, dia itu juga tetap jadi kata kedua. Nah, berarti dia nggak ada perubahan tempat di sini.
Berarti oke, berarti kita bisa simpulin bahwa oh nanti tinggal teman-teman nyamain aja nih. Misal ayah. Apakah kosakata ayah itu udah disebutin di sini? Kan belum ya teman-teman. Ini adanya ibu, kakak, sama adik. Nah, ayah nggak ada. Berarti tapi di sini ada kata genoe, genoe, genoe. Nah, si genoe itu padahal artinya tadi ibu. Nah, berarti ini salah. Yang D sama E itu kita bisa eliminasi. Tinggal A, B sama A, B, C. Oke, dari A, B, C ini teman-teman bisa cari yang mana sih yang dia itu perbedaan di mana? Oh, ternyata di slope, domba, sama domba zul. Jadi dari kata yang ketiga aja dia udah beda. Nah, kata ketiga mengenai apa nih? Oh, mobil. Apakah kosakata mobil ini sebelumnya udah ada, teman-teman? Nah, karena kosakata mobil itu juga belum ada. Nah, di sini ada slope. Slope itu artinya tas ya, teman-teman. Berarti kalau dia ada yang slope, ini berarti salah. Oke, kita cuma punya B sama C. Berwarna biru. Nah, berwarna tadi ada ya, berwarna. Berwarna itu tadi ku. Oh, berarti di sini ku. Nah, berarti harusnya ku dong. Ada kunya dong. Nah, si C ini nggak ada. Berarti salah. Berarti jawabannya yang B gitu. Birna kira apa tuh? Gerger. Oh my God. Oke, dari sini teman-teman apakah ada yang tanyain kan ya toh? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. EZ lanjut Aman lanjut. guys. Nah, EZ. Yang PU ntar kalian 900 deh. 1000 PU 1000. Next. Nah, ini adalah bahasa Sako Ilo, Sako Iro gitu. Nah, udahlah bahasa alam gitu. Nah, teman-teman bisa kerjain lagi dalam waktu 2 menit lagi. Dimulai dari sekarang. Ini soal aku tinggal 11, 14. Oh, tinggal 4. Oke, aman. Ya udah 2 menit. PU easy emang easy guys. PU itu
Udah dibilangin dari awal PU itu easy. Hey. Nah, jadi di sini ada kalimat-kalimat dalam bahasa buatan. Jadi sako ilo ni malar, kemudian sako iro ni tadero, dan apa nih? Oke, aku sendiri ternyata. Nah, kemudian ada sako yang artinya tangan kanan dan tangan kiri pemberian alam. Nah, kita disuruh cari bahasa buatan dari mata kiri dan mata kanan melihat petunjuk alam. Nah, mata kiri. Apakah tadi, oke, teman-teman yang pertama adalah cari yang sama dulu. Jadi, kosakata yang sama itu apa? Nah, di sini jadi ada tangan kanan ada di sini, kemudian di sini adanya tangan kiri, bukan kaki kiri, oke? Nah, tangan kanan itu berarti tangan kanan itu kan sako ilo, teman-teman. Nah, si sako ilo itu letaknya tetap di depan. Nah, berarti ini masih belum yang dia urutannya diubah-ubah gitu. Jadi tetap. Nah, berarti di sini satunya tetap di satu. Nah, next kita bakalan oke, berarti kalau udah nih, oh berarti urutannya sama. Berarti tinggal cari-cari aja. Apakah mata kiri nih ada eh, di kata-kata yang udah disebutin sama soal? Mata nggak ada ya teman-teman. Berarti kalau nggak ada, oh berarti sango, sango. Oke. Kiri itu tadi apa? Kiri itu iro. Nah, berarti ini iro semua. Nah, bener. Kemudian dan itu kan tadi ini ya teman-teman. Dan sebelah sini guys. Itu P. Oke, berarti nggak ada P-nya salah. Kemudian dari sini. Oke, mungkin kita eliminasi. Oke, sako. Tangan itu apa teman-teman? Tangan itu sak, tangan. No, no, no. Sorry. Yang sebelah sini, deng. Mata. Mata itu apa? Mata itu sango, berarti kalau sako ini salah. Karena sako itu tangan. Kemudian, ini adalah nikoman. Nikoman. Jadi, mata kanan. Kita belum apa? Melihat. Oke, melihat. Apakah melihat ada, teman-teman? Oke, nggak ada. Jadi gini, di sini itu ada kata memberi. Aduh, kalau memberi itu dia malar, me. Nah, kalau dia melangkah itu dia nitirowo, nitirowo. Nah, kalau dia pemberian kan memberi, yang di sini pemberian. Nah, kalau pemberian itu dia eh, malah malah riba gitu. Dia nggak ada kata ninya. Oke, jadi bisa kita simpulin bahwa ketika dia ada imbuhan me di depan, itu jadinya dia punya imbuhan nih di bahasa buatannya. Gitu. Iya. Nah, berarti bentar, aku mute dulu ya teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini dia itu pasti bakalan ada kata nih. Oke, di sini ada kata nih. Kemudian yang beda yang ini tinggal rewo atau rewoni. Nah, karena petunjuk alam kan tadi, petunjuk alam di sini petunjuk pemberian alam, alam ada nih rewo berarti jawabannya yang D gitu. PUI sih. Yay, day. Aduh, tiba-tiba ingat kamu sekolah lagi. Oke, aman ya teman-teman. Lanjut, oke lanjut langsung ya. Biar dapat banyak kan guys. Ini boleh, ini masih masih kayaknya masih yang bahasa, tapi ini bahasa bawah. B4 BAWA. W-nya W gede. Nah, teman-teman bisa kerjain ini dalam waktu 1,5 menit aja ya teman-teman. Dimulai dari sekarang. Iya, Kak. Eh, 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 eh. Weh,
Iya. Kampung, Mudah Kak, kampung. mudah, mudah. Ya polling guys, polling ya aku udah buatin pollingnya. Ya udahlah, nggak jadi. Ntar aku akhiri. Nah, udah nggak jadi polling. Oke, kita bahas. Jadi Yanti merupakan kapten kesebelasan. Bla 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 bla, ini gitu. Aku juga nggak tahu nih bacanya kayak gimana. Oke, jadi Intan adalah pemain cadangan. Intan kebenaran gitu. Nah, si Sani ini ditunjuk menjadi penjaga gawang. Berikut merupakan bahasa yang tepat untuk Bolu ditunjuk menjadi kapten. SDM Lu Jongkok. caper, lu caper. Pasti dari pedalaman ya. Caper-caper. Suka caper-caper. Ntar Oh, dia guys, masuk lagi, guys. kakaknya hilang. Nah, oke. Ih, langsung diem. Ih, keren banget. Ntar. Oke, bahas lagi. Oke, jadi tadi apa? Bolu. Bolu ditunjuk menjadi kapten cadangan. Nah, berarti di sini kita mau cari tahu apakah dia itu tetap nih tempatnya gitu. Jadi, oke, jadi di sini ada kata mungkin apa nih yang sama merupakan adalah ditunjuk menjadi penjaga gawang. Nah, yang kata yang sama kan di sini Yanti itu dia tetap jadi pertama. Oh, berarti ya udah nih. Berarti dia urutannya tetap nih. Nah, kemudian di sini bolu berarti depannya bolu. Ditunjuk apa tuh? Ditunjuk itu ini. Oke, berarti yang ini salah. Terus dia menjadi apa tuh? Menjadi itu beauty. Nah, itu pokoknya guys, ini berarti salah. Kemudian tinggal di si D sama si E menjadi ditunjuk udah ya tadi menjadi kapten. Kapten apa? Kapten itu LP. Nah, berarti ini salah. Berarti jawabannya yang E gitu. Mudah banget. Gimana guys? Jelas? Next. Jelas Kak, aman. Lanjut. Oke, lanjut. Easy. Nah, ini ada Iron Man, Hulk, sama si Thor, sama Spider-Man. Teman-teman bisa kerjain ini. Polling ya teman-teman. Ini Spider-Man makan kue enak. Oh iya bener. Iya bener. Bener kok soalnya. Dimulai dari sekarang. Hmm. Maaf Kak, pollingnya. Bentar guys, masih loading. Oke, udah. Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, setelah lelah mengobrol, mereka memikirkan Mikwe.
Udah, yuk bahas. Aduh, suara kok habis. Oke. Nah, oke langsung aja ya. Jika Iron Man tertarik mencoba kue terbaru, kode yang tepat adalah oke, Iron Man berarti tertarik. Berarti yang perlu kita kodein adalah tertarik mencoba kue terbaru. Kue terbaru. Oke. Huluk akan mencoba game terbaru. Berarti Huluk aduh, koneksi internet. Sebentar, teman-teman. Teman-teman. Oke, udah. Akan mencoba game terbaru. Nah, kita bakalan samain. Apakah ada kata yang sama nih? Tertarik mencoba menonton deh. Menonton kuliner sate. Hah, menonton kuliner sate. Oke, nggak apa-apa. Spiderman ingin makan kue enak. Blablabla. Oke. Tertarik mencoba kue terbaru. Oh, berarti dari sini Lagi pagian anjing. ih, bisa gitu langsung sepi guys kalian. Oke, udah. Jadi, karena tadi tuh teman-teman kan nggak ada yang sama nih. Tadi mencoba menonton kuliner. Nah, berarti ini kita mungkin di sini yang sama tuh cuman yang namanya jadi huluk tetap huluk. Oh, berarti urutan tetap nih. Oke, berarti kalau tetap ya udah sama aja kayak yang tadi awal-awal. Berarti tinggal kita cari aja. Jadi Iron Man tetap Iron Man. Kemudian tertarik. Tertarik itu apa tadi? Tertarik itu F4 ini berarti ini salah. Ini salah. Kemudian berarti tinggal A, C sama si E. Mencoba tertarik ya tadi. Mencoba sekarang. Mencoba itu adalah RK1. Oke, RK1 yang bukan RK1 coret. Selanjutnya kita tinggal tadi mencoba udah, sekarang kue. Kue itu hmm, kue itu adalah W7 ini. Berarti oke dua-duanya W7, kemudian selanjutnya adalah sorry. Terbaru. Terbaru apa tuh? Terbaru adalah JX. Oke, ini salah. Jawabannya yang A gitu. Yeay. Nah, oke teman-teman tadi agak emosi sedikit. Padahal tadi baru bilang harga kakaknya. Enggak lah, kirain E. Lah, kenapa kirain E? Oke, next. Nah, ini adalah bahasa Wong In Ung In. Nah, teman-teman bisa kerjain ini. Kan tadi kita mulai telat ya. 5 menit berarti. Oke. Dan bisa kerjain ini dalam waktu 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Tadi udah. Oke, sebelumnya di sini apakah teman-teman udah jelas? Jelas Kak, jelas banget. Oh, jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke, Jelas, Kak. next. Oke, karena emang tadi itu soalnya mirip-mirip sama yang sebelumnya ya, guys.
Oke, ayo kita bahas teman-teman. Jadi, ada si Delta ini ngomong, Wang Aing gitu. Artinya itu tuh dia Delta tuh sebenarnya sedang ngomong bahwa sekarang ini hujan. Terus si Penny itu balas Wang Ungking gitu. Terus si Delta balas lagi Nong Ong gitu. Kemudian si Penny tanya Mung. Kemudian Delta itu berucap dengan yakin, Nung Mungking. Nah, sebenarnya apa sih arti dari ucapan si Delta di akhir percakapan gitu? Soalnya nanya gitu. Oke, berarti kita sekarang analisis nih. Wang Ang-ing itu artinya apa? Sekarang ini hujan. Oke. Sekarang ini hujan berarti kita perlu ngertiin perkatanya. Wang itu artinya apa? Ang itu artinya apa? Ing itu artinya apa? Gimana caranya? Nah, kita bakal cari yang sama gitu, teman-teman. Nah, di sini ada kata kemarin. Di sini juga ada kata kemarin. Oke. Nah, kemarin-kemarin di sini itu yang sama di antara dua ini. Teman-teman bisa lihat Wang Ungking sama Nung Ung. Itu yang sama adalah kata ung ya, teman-teman. Berarti kita bisa tahu bahwa ung itu artinya kemarin. Oke. Ung itu artinya kemarin. Nah, sekarang apalagi nih yang sama? Sekarang ini hujan, kemarin juga hujan. Kemarin cerah. Oh, yang sama ada kata hujan. Hujan di sini ada kata hujan. Oke, sekarang teman-teman lihat di yang pertama sama yang kedua, itu yang sama yang mana? Hujan, oke, hujan di sini ada kata wang. Oh, berarti yang sama wang. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa wang itu adalah hujan. Oke. Nah, berarti di sini hujan itu letaknya di posisi yang ketiga. Nah, kemudian kalau dia di ciperteksnya atau di pandanya, itu dia jadi pertama. Nah, berarti urutannya itu dirubah dong, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat juga di kemarin di sini. Kemarin itu kan urutan pertama nih. Terus, dia kan kemarin itu ung ya, teman-teman. Ung di sini itu jadi urutan kedua. Nah, berarti ada perubahan nih. Si tiga itu jadi satu, kalau dua, em, jadi gini. Si ung juga di sini, teman-teman. Ung kan kemarin tuh. Kemarin itu pertama satu, dia itu jadi dua. Nah, berarti yang tiga jadi satu, kalau yang dua jadi, sorry, ung itu apa tadi? Kemarin, oke. Ung itu kemarin, oke. Jadi di sini kita, sebenarnya ini, sorry guys, bentar. Si Wang itu hujan, si Ung itu dia kemarin, oke, benar. Nah, berarti di sini kalau besok gimana? Dong mungkin. Dong itu apa teman-teman? Dong itu tadi, oke, my connection. Bentar guys, dulu. Apakah ini kedengaran ya? Besok juga cerah. Besok juga Besok cerah. Besok, insya Allah hujan. Yang A nggak sih? Mendung. A. Aduh, opsinya mana lagi? Tunggu deh. Sorry guys, sorry, bentar. Oke, next nih. Nah, sinyalnya hilang-hilang terus ya, sorry teman-teman. Nah, jadi tadi udah nih kita bahas blah. Nah, ada urutannya nih. Jadi, si hujan ini kan pindah nih. Jadi urutan pertama. Jadi eh, itu tuh kayak gini. Jadi kalau kalian punya A, B, C, itu tuh jadinya B, sorry, salah. Jadinya A, B, baru C. Jadi kayak mundur satu dan yang belakang bakalan pindah ke depan kayak gitu.
Nah, jadi kalau besok Mung itu tanya, kalau besok, nah si Desa ini mengucap yakin bahwa Nung King. Nah, si Nung artinya apa teman-teman? Si Nung tadi, Nung, apakah kita udah ada temen Nung tadi? Oke, ada nih Nung. Nah, Nung itu tadi artinya apa? Kalau kita tadi kan tahu bahwa Ung itu cerah, Ung itu kemarin, berarti si Nung itu artinya adalah cerah. Nah, Nung ini kan di tempat pertama ya teman-teman. Berarti sekarang Nungnya itu mundur. Nah, salah nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian si Mung itu artinya apa teman-teman? Mung. Apakah tadi kita udah ada Mung teman-teman? Belum ya? Nah, kemudian selanjutnya ada kata king. King itu di sini, king itu kan depan nih, berarti dia punya kedua juga, berarti juga. Jadi si king itu juga, oh salah nih, juga harusnya. Sorry guys. Nah, kemudian si Mung itu besok, harusnya ini besok. Sekarang. Aduh, kayaknya aku buat soal ini salah deh. Iya. Jadi Mung itu kan besok nih. Besok nih. Nah, berarti besok juga. Duh, pegel banget. Jadi, ini kan besok ya teman-teman. Ini besok. Nah, ini tuh cerah. Nah, si King itu adalah King itu juga. Nah, berarti harusnya jawabannya itu juga cerah besok gitu. Juga cerah besok. Nah, tapi di pilihan jawabannya nggak ada. Sorry banget. Aduh, kok gitu sih aku buat soalnya. Sorry guys, bener-bener. Hmm. Oke, jadi intinya di sini adalah urutannya diperhatiin. Jadi teman-teman, kalau tadi itu misalnya aku hapus ya karena dia merecoh. Nah, jadi kalau dia itu nih, contoh. Jadi sekarang ini hujan. Jadi aku bisa dia misal A, B, C. Jadi di sininya di bahasa pandanya dia itu jadi CAB. Jadi si hujan, si Wang itu dia letakkan di depan. Kemudian si eh, ini itu dia bakalan di ing, kemudian si sekarang itu di ang. Nah, begitu juga ketika di sel delta ini berucap nung mungkin, nung itu kan teman-teman tahu bahwa nung itu artinya adalah cerah. Kemudian simbung, teman-teman tahu bahwa dia artinya adalah besok. Tahu dari mana? Tahu dari sebelah sini. Oke. Kemudian seeking itu artinya adalah juga. Nah, tapi di sini karena kita tahu bahwa kita memperhatikan urutan ya teman-teman, berarti si juga itu bakal kita taruh di depan. Berarti juga, kemudian besoknya kita taruh belakang, kemudian cerah, berarti cerahnya di tengah. Jadi juga cerah besok. Harusnya ini salah. Harus nggak ada di pilihan jawaban nih. Oke, ini berarti opsi jawaban F. Oke, sampai sini apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya Kak, Boleh? yang bagian penempatan tadi gimana Kak? Sorry, agak masih belum ngerti. Oke, jadi di bagian penempatan. Oke. Nah, gini. Jadi teman-teman pertama adalah lihat si opsi jawabannya. Jadi kayak ini sama kayak ini sama kayak ini. Jadi kayak sama soal-soal sebelumnya. Jadi di sini tuh kan yang sama ada kata kemarin nih. Kemarin itu sama kayak kemarin yang sebelah sini. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah setelah lihat si bahasa yang biasa, next teman-teman pindah ke bahasa yang pandanya. Nah, perhatiin. Di sebelah sini, seret. Yang sama yang mana? Wang ung king, nung ung. Berarti yang sama itu adalah kata si ung. Oh, karena si ung ini sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa si ung itu kemarin. Oke, si ung ini kemarin. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, di urutannya, kemarin di kalimat nomor 2, itu dia terletak di kata pertama. Sedangkan di sini dia mundur nih. Jadi di tempat kedua. Oh, berarti di sini ada perubahan urutan. Kemudian juga di
kalimat nomor 3 di sebelah sini teman-teman. Yang awalnya itu si kemarin itu di nomor 1, tapi di bahasa Pandanya si ung ini terletak di nomor 2, yang artinya dia ada perubahan juga. Oh, bisa kita simpulkan bahwa oh ini ada perubahan nih. Perubahan gimana? Perubahannya dia mundur 1 gitu. Si ung ini, si kemarin yang awal di nomor 1 mundur nomor 2, kemudian di kalimat kedua juga demikian. Jadi bisa kita pastiin nih, oh berarti nih dia mundur 1 gitu. Tapi kalau teman-teman nih masih belum yakin juga, cari lagi yang sama. Oh, misal di sini ada kata hujan, di sini ada kata hujan lagi. Nah, hujan berarti kita samain yang pertama sama si kedua. Yang sama apa? Yang sama adalah kata wang. Nah, si kata wang, hujan ini kan teman-teman bisa tahu nih bahwa dia itu terletak di akhir kalimat. Tapi ketika dia dijadiin ciperteks, dia jadi di awal kalimat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Oh, berarti ada perubahan urutan. Berarti dia bakalan maju. Jadi maju. Berarti yang belakang itu maju ke depan. Kemudian yang tadi, oh berarti yang belakang maju ke depan. Kemudian yang depan mundur 1 gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan berapa? Kalau dia A, B, C, jadinya yang C itu ke depan, A-nya ke belakang, B-nya juga ke belakang. Kayak gitu. Jadi kalau urutannya seperti itu ya. Apakah kamu masih bingung? Tadi siapa yang nanya? Oke, kayaknya udah paham. Semangat terus, semangat guys. Oke, karena waktunya aku itu udah ngantuk banget ya, kasihan banget. Oke, karena waktunya udah habis, bentar aku matiin